hari ini akan memasuki sidang keempat. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana jalannya sidang pertama, kedua, dan ketiga. Dalam sidang pertama, dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan dalam sidang yang sama, pihak dari terdakwa, yaitu Basuki Cahayapurnama, secara pribadi maupun melalui kuasa hukumnya sudah menyatakan atau memberikan keberatannya. Dan atas keberatan tersebut, dalam sidang kedua, pihak dari jaksa penuntut umum juga sudah memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Ahok dan tim kuasa hukumnya. Dan Anda sudah melihat dalam sidang sebelumnya bagaimana keberatan maupun tanggapan atas keberatan dari terdakwa ini sudah diberikan keputusannya oleh Majelis Hakim dalam sidang yang berlangsung pada pekan lalu tanggal 27 Desember 2016. Dan Majelis Hakim menyatakan bahwa menolak keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum dari terdakwa maupun dari terdakwa secara pribadi dengan alasan karena beberapa hal yang disebutkan di dalam keberatan tersebut sudah memasuki materi yang akan dipersidangkan sehingga hakim tidak bisa memberikan keputusan atas keberatan tersebut. Dan keputusan atas apa yang sudah disampaikan dalam keberatan itu akan diberikan di akhir persidangan. Dan itu adalah keputusan dari hakim dalam putusan sela yang disampaikan pada pekan lalu. Sehingga tidak dapat diputuskan begitu keterangan atau keputusan dari hakim yang diberikan pada pekan lalu. Dengan diberikannya putusan sela oleh Majelis Hakim pekan lalu sehingga sidang pun dilanjutkan pada hari ini memasuki sidang keempat. Dan hari ini sidang sudah memasuki pembuktian atau tahap pembuktian di mana akan dihadirkan saksi maupun ahli dari jaksa penuntut umum maupun dari tim kuasa hukum nanti. Saat ini kita dapatkan informasi bahwa yang akan dihadirkan adalah 6 orang saksi pelapor. Sehingga ini adalah saksi dari pihak jaksa penuntut umum yang akan dimintai keterangannya dalam sidang pembuktian yang akan berlangsung hari ini. Ini adalah tahap pertama sidang pembuktian. Ada beberapa saksi dan ahli yang akan dihadirkan sepanjang sidang pembuktian akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Sehingga nanti kita akan mendengar juga bagaimana kesaksian maupun keterangan dari ahli yang akan diberikan dalam sidang-sidang pembuktian berikutnya dalam pekan-pekan ke depan. Dan sidang kali ini juga menandai lokasi baru untuk tempat pelaksanaan dari sidang kasus dugaan penodaan agama. Sebelumnya kita mengikuti sidang pertama hingga sidang ketiga yang mengambil tempat di gedung bekas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada. Gedung tersebut tidak dipergunakan lagi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena sudah menempati lokasi yang baru dari gedung pengadilan atau maksud kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga pengadilan yang menyidangkan kasus dugaan penodaan agama ini yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempergunakan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan sidang. Namun karena kondisi dirasa tidak memadai dan untuk meningkatkan keamanan dari jalannya sidang, maka pihak kejaksaan meminta untuk persidangan dipindahkan di lokasi yang baru dan ini diajukan kepada Mahkamah Agung dan sudah disetujui oleh Mahkamah Agung melalui keputusan sehingga kali ini di sidang keempat ini sidang tidak lagi berlangsung di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang lama, namun kini mengambil lokasi di gedung auditorium Kementerian Pertanian yang bertempat di kawasan Ragunan, yaitu tempat yang Anda lihat saat ini. Dan dari kepolisian mengatakan bahwa tempat ini lebih memadai untuk menampung masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung jalannya sidang maupun mengikuti dari luar ruang sidang. Dan kapasitas di dalam ruang sidang pun lebih memadai walaupun kalau kita lihat kapasitasnya tidak jauh lebih besar dari gedung di dalam atau ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun memang lebih bisa menampung lebih banyak pengunjung di dalam ruang sidang, sekitar 120 pengunjung dibandingkan dengan sekitar 100 pengunjung di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, saat ini kita melihat bagaimana kondisi di depan ruang masuk atau pintu masuk dari auditorium.
Sidang-sidang sebelumnya selalu dimulai tepat waktu, yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita sudah melihat jam sudah menunjukkan sekitar pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kalau kita merujuk pada sidang sebelumnya, sidang seharusnya sudah dimulai di dalam ruang sidang ini. Namun karena sidang tidak dapat disiarkan secara langsung, ini adalah keputusan dari majelis hakim, sehingga kita tidak bisa melihat dimulainya atau dibukanya sidang tersebut. Saat ini rekan-rekan kami bersama dengan rekan-rekan wartawan lainnya masih menunggu di depan pintu masuk ruang sidang untuk bisa memasuki ruang sidang dan melihat atau menyiarkan kepada Anda dimulainya persidangan di dalam auditorium Kementerian Pertanian. Saudara, sidang lanjutan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama digelar. Hari ini agendanya adalah pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Ada 6 saksi pelapor yang dihadirkan dalam sidang dugaan penodaan agama. Dan kita lihat dari ke-6 saksi pelapor yang akan dihadirkan hari ini. Yang pertama adalah Habib Novel Khaidir Hasan. Ini adalah ke-6 sidang atau ke-6 saksi yang akan dihadirkan dalam sidang keempat. Dan ada Gus Joy Setiawan, ada Muhammad Burhanuddin, lalu ada Muhsin alias Habib Muhsin, Syamsul Hilal, dan Nandi Naksabandi. Ini adalah 6 saksi pelapor yang akan dimintai keterangan diperiksa dalam sidang hari ini.